Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fajri dengan NIM 2212202628. Di mana di sini saya akan mengimplementasikan regresi prediksi permintaan produk. Tujuannya adalah prediksi tren permintaan produk berdasarkan minat konsumen pada tahun 2004 hingga 2024. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu mengimpor pustaka yang diperlukan, yang kedua menyiapkan data, yang ketiga membagi data menjadi training set dan test set, yang keempat melatih model linear regression, yang kelima memprediksi permintaan pada test set, yang keenam yaitu mengevaluasi model menggunakan mean square error atau MSE. Nya adalah impor library. Yang pertama itu impor NAPI ASNP, yaitu digunakan untuk operasi numerik dan manipulasi. Ini sangat penting untuk perhitungan matematis dan operasi data. Yang kedua itu adalah mengimpor pandas yang berfungsi untuk manipulasi dan analisis data. Struktur data seperti data frame dan series yang memudahkan pengelolaan data. Yang ketiga yaitu mengimpor fungsi dari scikit-learn yang berfungsi untuk membagi dataset menjadi set pelatihan dan set pengujian. Ini sangat penting dalam machine learning untuk evaluasi model. Yang keempat yaitu mengimpor model regresi linear, berfungsi untuk membuat model regresi linear yang akan digunakan untuk memprediksi nilai berdasarkan fitur yang diberikan. Yang kelima itu impor mean square error yang berfungsi untuk menghitung kesalahan kuadrat rata-rata antara nilai yang sebenarnya dan nilai yang diprediksi, yang merupakan salah satu metrik evaluasi. Dan selanjutnya kita masuk ke Google Trends. Di sini kita mencari buket dan merubah tahunnya dari tahun 2004 sampai sekarang. Selanjutnya yaitu menentukan path dari file. Baris ini didefinisikan variabel path yang berisi path atau lokasi file CSV yang ingin dibaca. Dalam hal ini terletak di folder D SCMS data pencarian buket. Selanjutnya yaitu membaca file CSV. Baris ini akan untuk read CSV dari library pandas yang biasanya diimpor sebagai PD untuk membaca file CSV yang terletak pada path yang ditentukan. Selanjutnya yaitu parameter shape, menunjukkan bahwa pemisah antara kolom dalam file CSV tersebut adalah koma. Ini adalah koma. Ini adalah the float untuk read CSV, sehingga parameter ini sebenarnya bisa dihilangkan jika pemisahannya memang koma. Selanjutnya yaitu menampilkan beberapa baris. Pertama, data frame. Print df head. Baris ini mencetak 5 baris pertama dari data frame df yang dihasilkan, dan pembacaan file CSV. Fungsi head berguna untuk memberikan gambaran awal tentang data yang terdapat dalam data frame. Nya adalah konversi kolom buket ke tipe numerik. Konversi kolom buket ke tipe numerik. Mengonversi kolom sales ke tipe numerik.
Kode ini menggunakan fungsi PD to numeric dari Pandas untuk mengonversi nilai kolom dalam sales menjadi tipe numerik, misalnya integer dan float. Selanjutnya yaitu mengisi nilai NaN. Kita menggunakan metode fillna untuk mengganti semua nilai NaN dan kolom sales dengan 0. Kita mengganti kolom sales dengan 0. Selanjutnya yaitu df upgrade digunakan untuk memperbarui data frame dengan nilai-nilai yang telah diperbarui, yaitu mengubah NaN menjadi 0. Print df di sini mencetak data frame df ke konsul sehingga bisa melihat hasil akhir dari kolom sales setelah konversi dan pengisian nilai. Ini adalah hasil dari pencarian konversi kolom buket ke tipe numerik. Selanjutnya di sini fungsi untuk membagi data bulanan menjadi 4 minggu. Fungsi split into 4 weeks berfungsi untuk menerima satu parameter monthly data yang diharapkan merupakan daftar list atau list berisi nilai-nilai bulanan. Yang kedua, di sini ada inisialisasi list, yaitu di sini kita membuat list kosong atau weekly date yang dapat digunakan untuk menyimpan nilai-nilai mingguan yang dihasilkan dari pembagian bulanan. Selanjutnya di sini ada for value in monthly date, yaitu berfungsi untuk melakukan iterasi loop melalui setiap nilai data monthly data. Selanjutnya di sini membagi nilai bulanan. Membagi nilai bulanan merata ke dalam 4 minggu. Mendapatkan nilai per minggu ini mengasumsi bahwa setiap bulanan dibagi rata menjadi 4. Yang kelima yaitu menambah nilai ke list. Dengan menggunakan extend, kita menambahkan week value ke dalam weekly date sebanyak 4 kali, sekali untuk setiap minggu. Ini memastikan bahwa setiap minggu mendapatkan nilai yang sama. Yang selanjutnya mengembalikan hasil. Mengembalikan hasil atau return weekly data berfungsi untuk mengembalikan list yang berisi semua nilai mingguan yang telah dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM 221-22635. Di sini saya akan melanjutkan program yaitu memproses data bulanan ke mingguan. Split intro 4 minggu. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan, sebelumnya digunakan untuk membagi data penjualan bulanan yang terdapat data kolom, sel, dan data frame DF. Kemudian hasil data mingguan ini berisi nilai penjualan yang telah dibagi. Kemudian di sini ada variabel start date
diatur ke tanggal 1 Januari 2024. Ini akan menjadi tanggal awal untuk minggu pertama yang akan dibuatkan data frame baru. Kemudian ada NumWeeks. NumWeeks di sini fungsinya untuk menyimpan jumlah minggu yang dihasilkan dari pembagian data bulanan, yaitu dihitung dengan mengambil panjang dari data mingguan. Kemudian ada DF mingguan. Fungsinya untuk menghasilkan rentang tanggal mingguan luar mulai dari start date, parameter, NumWeeks, memastikan bahwa jumlah tanggal yang dihasilkan sama dengan jumlah minggu. Kemudian di sini ada Frey sama dengan week, menunjukkan bahwa kita ingin tanggal tersebut berada pada akhir minggu. Kemudian ada sel. Sel di sini menunjukkan kolom data mingguan yang berisi nilai penjualan yang telah dibagi menjadi mingguan. Setelah itu kita akan mengkonversi kolom minggu menjadi tipe date time. Sudah otomatis karena date ini menghitung selisih antara setiap tanggal dengan tanggal terawal dari kolom minggu. Hasilnya adalah jumlah time delta. Kemudian ada DFDAI. DFDAI ini mengkonversi objek tim delta menjadi jumlah hari. Dan DF minggu ini untuk melihat hasil dari kolom baru ke minggu yang menunjukkan minggu berdasarkan hasil analisis lebih lanjut, seperti memahami konteks tren penjualan dari konteks waktu. Setelah itu kita akan memisahkan fitur X dan fitur Y, di mana X itu adalah fitur independen yang berisi kolom minggu yang menunjukkan urutan minggu, dan Y, target variabel ini berisi kolom sel yang merupakan nilai penjualan yang diprediksi. Kemudian ada X-train, Y-train, X-text, dan Y-test. Di sini masing-masing untuk memastikan bahwa pembagian data tetap konsisten setiap kode dijalankan. Kemudian ada model fit X train, Y train, itu untuk memberikan model akses ke data pelatihan. Kemudian ada model predict X text, di sini untuk menghasilkan prediksi berdasarkan set pengujian X text. Hasilnya disimpan dalam YPRED. Setelah itu kita akan membuat data frame yang berisi kolom week, set, dan prediksi. Di sini kita akan membuat data frame. Di sini kita akan membuat data frame baru bernama result df yang berisi 3 kolom. Kemudian ada week. Week di sini kita mengambil nilai dari kolom minggu kepada data pada set pengujian X-text ini. Kemudian di sini ada sel untuk mengambil nilai sebenarnya dari target Y-text yang berisi nilai penjualan yang sebenarnya. Kemudian ada prediksi, kita akan mengambil nilai yang diprediksi model yaitu YPRED. Dan jika dirun ini hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.